Insyaallah malam ini kita berada di kisaran tanggal 28 bulan Jumadil Awal. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kepada Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam ini kita lanjutkan kajian kita yaitu Tarikh Rasul sallallahu alaihi wasallam dari kitab Barzanji, tulisan dari Syekh Ja'far Al-Barzanji. Kita lanjutkan sesuai apa yang disampaikan oleh Syekh Ja'far. Attirillahu maqabrahul karim bi'arfin sazim min salatin wa taslim. Ya Allah, harumkanlah kubur Nabi yang mulia. Ini berupa doa, attirillahumma qabrahul karim bi'arfin saziyya min salatin wa taslim. Ya Allah, harumkanlah kubur Nabi yang mulia dengan semerbak harum selawat serta salam. Gekang qabroh, kubur maknanya kegelapan. Ya qabroh, ini kalau Maliki, kalau menyebut Nabi, berziarah ke Nabi, tidak menyebut kubur, ya. Karena kubur itu adalah kegelapan. Hanya sebuah makna bahwa setiap sholawat yang disampaikan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan wangi-wangian, ya, semerbak wangi. Semakin banyak disampaikan sholawat kepada Rasul, kubur Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam semakin harum. Ini ungkapan dari Syekh Ja'far Al-Barzanji. Itu maksud attirillahu maqabrahul karim bi'arfin saziyya min salatin wa taslim. Di mana makamnya Rasul di Madinah, ya, di Madinah. Ini makam dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Perhatikan kitabnya, lanjutkan wa awwalu man amana bihi minar rijal. Kata ini tarikh, ya, supaya memahami, ya, kata orang itu adalah golongan baik, orang yang tidak lupa akan sejarah, ya. Tidak lupa sejarah. Jadi harus memahami sejarah. Tarikh. Ini tarikh yang ditulis tapi dari versi Syekh Ja'far Al-Barzanji. Dan masih banyak kitab-kitab tarikh yang harus dipahami, bukan hanya tarikh Syekh Ja'far Al-Barzanji, tapi ini salah satu, ya, salah satu agar kita mengetahui perjalanan hidupan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa awwalu man amana bihi minar rijal, artinya orang yang mula-mula, yang pertama beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang percaya terhadap ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam minar rijal, dari golongan laki-laki, ya, rijal, golongan laki-laki tua, Abu Bakarin, yaitu Abu Bakar. Ini Abu Bakar, dia orang yang pertama kali beriman kepada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini harus dihafal, ya. Jadi orang yang pertama kali percaya kepada Nabi dari golongan orang laki-laki dewasa adalah sahabat Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar sebelumnya bernama siapa? Abdul Ka'bah. Siapa namanya? Abdul Ka'bah, ya, Abdul Ka'bah ganti menjadi Abdullah, tapi orang-orang Arab terutama manggilnya dengan nama Abu Bakar. Apa itu Abu Bakar? Bapak yang pertama kali masuk Islam. Ini, ya. Sahib Abu Bakar itu sahibul ghori wasiddiqiyah. Ya, Abu Bakar itu adalah orang yang menemani Nabi di gua, gor. Ini gor di sana, gor, gondangan olahraga, gor. Kalau gor ini gua, ya. Sahibil ghori wasiddiqiyah. Ya, Nabi Abu Bakar itu menemani Nabi di gua. Ini bukan di gua Hira tapi gua Sur. Di gua mana? Gua Sur. Waktu Nabi keluar hijrah dari Mekah ke Madinah.
ya, dari Mekah ke Madinah, beliau bersama Nabi di gua. Makanya inilah yang salah satu alasan sahabat Umar bin Khattab mengangkat beliau sebagai pengganti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kan pengganti ini bukan pengganti ya, Nabi sebagai Nabi, bukan, sebagai pemimpin, ya, pemimpin umat Islam, bukan sebagai Nabi, tapi sebagai pemimpin. Alasan salah satunya karena beliau bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Gua Sur waktu beliau akan hijrah ke Madinah. Ini salah satu alasan. Ya, ketika Nabi meninggal itu sudah terjadi dua golongan besar, ya, masing-masing ingin menjadi pengganti Nabi dengan berbagai macam alasan, berbagai macam argumen, ya. Itu orang Madinah mengatakan kami yang berhak karena kami yang menolong Nabi dan sahabat. Itu orang Madinah. Dia menonjolkan satu tokoh sahabat, ya, yang akan menjadi pemimpin. Ya, di sisi lain Muhajirin mengangkat lagi golongan lain, golongan Muhajirin dengan alasan apa? Kamilah orang-orang Mekah yang berjasa. Nah, masing-masing memilih apa? Beralasan berjasa. Orang Madinah menganggap berjasa, orang Mekah juga berjasa. Makanya hampir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Makanya muncullah Umar bin Khattab. Itu salah satu alasannya itu adalah, ya, saya mengangkat Abu Bakar, alasannya salah satunya karena beliau bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Gua Sur. Itu, ya, makanya gua di sini Gua Sur, ya, bukan Gua Hira. Kalau Gua Hira itu beliau sendiri Rasulullah SAW. Makanya Gua Hira itu tempat Nabi menerima Kalau Gua Sur itu tempat Nabi istirahat itu, ya, waktu beliau akan berangkat ke Madinah untuk hijrah. Itu ketika dikejar oleh orang-orang Quraisy. Ya, ada orang-orang Quraisy itu. Ini. Wasiddiqiyah, beliau bergelar Siddiq. Siddiqiyah, gelarnya As-Siddiq. Ya, Siddiq, apa itu Siddiq, ya? Orang yang membenarkan, terutama di masalah apa? Pembenaran peristiwa Isra dan Mi'raj Rasulullah. Itu berat itu. Ya, kejadian Mi'raj itu berat. Ya, tapi beliau yang membenarkan. Ya, itu ketika orang saat itu kurang imannya, tapi beliau luar biasa. Ya, beliau membenarkan hal yang luar biasa, peristiwa Isra dan Mi'raj Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya beliau diberi gelar As-Siddiqin. Berarti As-Siddiq, orang yang benarkan. Siddiq ini adalah derajat di bawah kenabian. Ya, Al-Quran, alladzi an'amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-sholihin. Ya, itu. Jadi siddiq ini adalah derajat di bawah kenabian. An'amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin. Itu. Beliau bergelar Abu Bakar Siddiq karena membenarkan. Itulah dia gelar dari sahabat mulia Abu Bakar. Di samping sahabat, ingatkan Abu Bakar ini juga mertua dari Nabi, ya, mertua dari Nabi. Kenapa? Karena beliau Nabi kawin dengan putri beliau namanya Siti Aisyah radhiyallahu taala anha, ya. Jadi Abu Bakar ini samping sahabat, beliau juga sebagai mertua dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini yang pertama yang kalian hafal, ya. Jadi orang yang pertama kali masuk Islam dari golongan laki-laki itu adalah Abu Bakar Siddiq. Wa minas sibyan, dan dari golongan laki-laki kecil, anak sibyan, ya, Aliun. Ali. Ini ya, Ali. Dia yang beriman kepada ajaran Nabi. As-sibyan, dari golongan anak-anak adalah Ali bin Abi Thalib. Ali ini anak paman dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Abu Bakar mertua Nabi, kalau Ali menantu menantu. Kenapa jadi menantu? Karena Ali ini memperistri putri Nabi, siapa namanya? Siti Fatimah, itu, ya.
Siti Fatimah itu diistri oleh Ali bin Abi Thalib. Ya, makanya Ali ini orang pertama masuk Islam dari golongan anak-anak. Tidak ada yang mendahulunya. Ya, jadi Ali ini orang yang pertama kali beriman kepada Rasul dari golongan anak-anak. Ali ini anak paman Nabi, namanya Abdul atau Abu? Dibedakan. Abu kan. Siapa Abdul Muttalib? Kakek Nabi. Siapa Abu Thalib? Paman Nabi. Makanya Ali bin Abi Thalib. Nah, itu ya, Abu Thalib. Ini anak paman dari Rasulullah. Ya, waktu Nabi yatim diasuh, salah satu pengasuh beliau pamannya Abu Thalib. Makanya ketika Abu Thalib meninggal, dia punya putra Ali, Nabi mengasuhnya. Nabi yang membesarkannya. Ya, jadi sekarang itu balas jasa. Ya, waktu Nabi yatim diasuh oleh ayah Ali namanya Abu Thalib. Ketika Abu Thalib meninggal, dia punya putra Ali diasuh oleh Rasulullah SAW. Karena Nabi dalam sebuah keterangan mengatakan, saya ini gudang ilmu, Ali ini pintunya. Ya, pintu ilmunya. Saya ini gudangnya, sahabat Nabi itu. Ya, Ali itu adalah pintunya. Nah ini ya. Ini dihafal dua sudah. Pertama tadi Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq, siapa Abu Bakar itu? Ya, siapa namanya? Abdul Ka'bah, ganti Abdullah, disebut dengan nama Abu Bakar. Dia orang pertama kali laki-laki tua yang beriman kepada Rasulullah. Dua disebutkan oleh Syekh Ja'far, Sahibul Ghori was Siddiqiyah. Beliau menemani Nabi di Gua Sur dan beliau bergelar As-Siddiq. Ini As-Siddiq. Wa minas sibyan, dan dari golongan anak-anak Ali, yaitu Ali. Apa gelar Ali ini? Karramallahu wajhah. Begelarnya Karramallahu wajhah. Ya, Allah memuliakan wajahnya. Ya, Allah memuliakan wajahnya. Kenapa? Ada dua pendapat. Ya, pertama karena mirip wajahnya dengan wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya karramallahu wajah. Ada yang mengatakan kenapa karramallahu wajah? Karena dia salah satu sahabat yang tidak pernah menyembah berhala. Itu tidak pernah, karena masih kecil ini kan, masih anak-anak. Ya, itu makanya gelarnya karramallahu wajah. Ya, pertama karena memang wajahnya mirip dengan wajah Rasulullah. Ya, dan yang kedua alasannya karena karramallahu wajah ini beliau tidak pernah menyembah berhala karena masih kecil. Dengan kecil dia sudah beriman kepada ajaran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tuh ya, apa ini? Dua sudah. Wa minan nisa, nah apa itu nisa? Perempuan. Ya, dan dari golongan perempuan yang pertama kali beriman kepada Nabi itu namanya Khadijah. Siapa? Khadijah. Nah, Siti Khadijah. Ya, Siti Khadijah ini istri pertama, istri paling awal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kan Khadijah ini janda. Nah, sering dibahas di barzanya ya, janda, tapi kalau sekarang ibarat sekarang itu janda kembang, ya, itu ya, janda. Itu kan patah karena masih lihat cantik katanya itu ya, Siti Khadijah. Ya, janda. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suami Khadijah yang keberapa? Yang ketiga. Ya, yang ketiga. Nabi itu suami Siti Khadijah yang ketiga. Itu. Ya, jadi ini Khadijah. Ya, tapi ketika dengan Khadijah, ya sengal-sengal itu, tidak pernah Nabi istilahnya poligaminya, hanya dengan Khadijah sendiri. Terus ketika Khadijah wafat baru ya Khadijah. Beliau mendapatkan berapa putra putri? Ya 6, guys ya, apa itu? 6 atau 7? Ya 6 ya. Siapa namanya? Sayyidunal Qasim. Ya, dua laki-laki 4 perempuan. Ya, 2 laki-laki 4 perempuan. Ya, Qasim, Abdullah, Ibrahim ya,
Yang laki-laki 3, yang satunya dari siapa? Maryah Al-Qibtiyah. Kan ya. Jadi 6 didapatkan dari Khadijah. 6 itu 2 laki-laki, 4 perempuan. Itu ya, 4 perempuan. Yang laki-lakinya siapa? Abdul Qasim dan Abdullah. Sedangkan yang perempuannya siapa? Ruqayyah, Ummi Kalsum, Zainab dan Fatimah. Nah, itu dihafal itu. Ya, sedangkan 1 laki-laki dari Maryah namanya Ibrahim. Itu didapatkan dari Maryah Al-Qibtiyah. Qibtiyah Mesir artinya ya, Qibtiyah, hadiah dari pembesar Mesir yaitu Maryah. Alladzi sabbatallahu biha qalbahu wa waqah. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan hati Khadijah dalam Islam, mewaqah dan memelihara keimanan itu. Ya, kemarin di awal-awal ya sudah dikaji ya bagaimana beliau Khadijah ini ya, Siti Khadijah ini gambaran umum seperti penjelasan kemarin itu, beliau adalah orang yang taat ya, punya agama dan bahkan pamannya seorang pendeta, Khadijah ya. Khadijah ini. Kalau ada pertanyaan siapa yang mulia di antara para ini ya, kalau kita ya semuanya ummahatul mukmin ya, ummahatul mukmin itu. Khadijah mulia, Aisyah mulia ya. Di sana Hafsah mulia. Itu ummahatul mukminin, ibunya orang-orang yang beriman. Ibunya orang-orang beriman. Itu yang ketiga. 3 dari golongan perempuan yang beriman kepada Nabi, siapa namanya? Siti Khadijah, istri beliau sendiri ya, istri Rasulullah SAW. Ya, ini jarak usia beliau berapa? 15 tahun ya, 15 tahun. Khadijah 40 tahun. Nabi Shallallahu alaihi wasallam 25 tahun. Ya, 25 itu jarak 15 ya, jaraknya 15 tahun antara Nabi dan Siti Khadijah. Wa minal mawali, dan dari golongan budak ya, budak ini mawali ya, golongan budak Zaid bin Harisah. Siapa namanya? Zaid bin Harisah. Ini orang yang pertama kali Islam dari golongan mawali, namanya Zaid bin Harisah. Wa minal ariqo, dari golongan ariqo. Apa itu ariqo? Hamba. Dari mawali budak, ini hamba Bilal bin Rabbah ya, Bilal ini hamba Bilal, tukang azan Nabi ya, tukang azan Nabi. Ada hadis mengatakan ya, 2 namanya Bilal pertama, yang kedua Abdullah Ummi Maktum, dia seorang buta ya, dia seorang buta. Dalam riwayat Bilal ini ketika wafatnya Nabi sudah minta izin tidak azan lagi dia, karena selalu teringat dengan Nabi. Nah, itu ya, selalu teringat dengan Nabi. Ketika Nabi meninggal, beliau ya artinya pensiun ngebang, pensiun di azan. Kalau Nabi masih hidup itu, ini tukang azan Nabi ini namanya Bilal bin Rabah, dan menjadi kebanggaan dari orang-orang kulit hitam, karena beliau ini berkulit hitam ya. Ya kan, Islam itu sebenarnya dari dulu sudah menegakkan hak azazi, makanya disebutkan inna akramakum indallahi atqakum ya. Dalam ayat awal ayatnya, ya Yuhannas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Ini ajaran luar biasa ini. Jadi orang yang mulia di sisi Allah itu bukan orang kulit putih, bukan orang kulit kuning, kulit hitam, dan orang yang bertakwa kepada Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Itu makanya Nabi dalam khutbah Arafahnya itu dia jiwada, laisa bi arabiyyin wala ajamiyyin illa bi taqwallah. Tidak ada bedanya antara orang Arab dan orang ajam, kecuali yang membedakannya adalah takwanya kepada Allah. Ini
Termasuk Bilal ini dia kulit hitam, ya, dari Afrika. Kebanggaan orang-orang kulit hitam itu Bilal. Makanya disebutkan oleh Syekh Ja'far Al-Barzanji, wa minal ariqa Bilal, ya, dari yang pertama kali beriman kepada Nabi dari golongan hamba itu namanya Bilal bin Rabah. Alladzi 'adzabahu fillah Umayyah. Beliau itu disiksa oleh tuannya, oleh majikannya itu. Itu dulu ada perbudakan. Makanya ketika Islam datang itu membebaskan perbudakan, menghargai manusia. Orang sekarang bangga dengan HAM, PBB HAM katanya. Padahal Islam sudah dulu ya. Sudah dari dulu itu membebaskan, artinya memberikan hak azasi itu. Ya, tapi kadang-kadang ya kita lihat sekarang itu kebablasan ya. Kadang-kadang sering kebablasan ya, dia hak mengatasnamakan HAM, tapi kadang-kadang juga melanggar HAM, hak asasi manusia kan. Hak asasi manusia tapi dia membela HAM tapi pada rasanya juga melanggar. Harus ada aturan-aturan yang jelas. Makanya disebutkan di sini bahwa Bilal itu alladzi 'adzabahu fillahi Umayyah, beliau disiksa oleh tuannya namanya Umayyah. Itu perbudakan dulu, ada budak, ada tuan. Ya, ini menjadi penyebab juga tokoh-tokoh Quraisy sulit menerima ajaran Nabi itu karena mempertahankan itu. Kalau Islam itu kan tidak membedakan itu. Ya, tidak membedakan bangsawan dan sebagainya itu. Sehingga pada bangsawan Quraisy itu merasa berat meninggalkan kebangsawanannya sehingga dia menolak Islam. Ya, menolak Islam. Sehingga ada riwayat ketika tokoh-tokoh Quraisy mengatakan apa? Saya siap dialog dengan kau Muhammad, kata orang Quraisy. Ya. Siap dialog. Kalau saya nanti misalnya pas dialognya menerima Islam, saya Islam. Kalau tidak saya bisa menolak, tapi dengan syarat katanya. Apa syaratnya? Kita dialog, tapi jangan ikuti sahabat yang banyak katakan yang miskin-miskin itu, yang dekil-dekil itu, gitu dihinakan. Ya. Itu. Makanya ya Nabi namanya Nabi dakwah itu kan ya disetujui. Itu. Sehingga terjadilah suatu hal, apa halnya itu ketika dialog dengan tokoh Quraisy, tiba-tiba datang orang buta itu datang. Siapa namanya? Abdullah Ummi Maktum itu. Dia datang ya, ketika dialog Nabi dengan tokoh Quraisy itu dia datang. Ketika datang Nabi tidak enak. Nah, kalau sekarang itu apa sekarang itu istilahnya itu kurang kurang srek ya. Padahal sudah janji dengan tokoh Quraisy itu, ketika tiba-tiba dialog kok datang Abdullah Ummi Maktum itu. Ya, ketika datang Abdullah Ummi Maktum, Nabi itu sudah bermuka masam sehingga turun ayat abasa wa tawalla anja'ahul Ahmad. Itu asbabun nuzul namanya ya. Abasa wa tawalla anja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka. Itu apa artinya itu? Disindir oleh Allah. Ya, Nabi SAW bermuka masam dia katanya. Nah, itu kan dia bermuka masam katanya. Ketika apa? Anja'ahul a'ma, ketika datang orang buta. Siapa maksudnya orang buta itu? Sahabat Abdullah Ummi Maktum. Itu. Ketika bicara dengan tokoh Quraisy, tiba-tiba datang, ini dia orang buta, terus pakainya kan tidak keruan itu. Namanya orang buta kan. Nah, itu datang dia, ini Nabi merasa kurang pede lah, kurang apa itu. Seolah-olah turun harga dirinya sedikit. Itu kan. Tapi ketika itu ditegur oleh Allah. Abasa wa tawalla anja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka. Tidakkah dia mengetahui bahwa orang buta itu lebih bersih, ya, lebih baik, lebih suci daripada tokoh-tokoh yang diajak bicara itu. Dia kan hanya punya syarat. Dia boleh dialog dengan Nabi, ada syaratnya itu. Dia gini-gini kan belum tentu dia Islam, tapi yang datang ini menanyakan Islam. Itu. Makanya Nabi di sini ketika bermuka masam itu. Nah, ini jadi salah satu penting kalian ketahui bahwa Islam itu ajarannya itu tidak membedakan itu. Ya, makanya Bilal ini sahabat kulit hitam. Ya, dia dimerdekakan
Ya, dia diazab oleh tuannya namanya Umayyah. Hafal ya. Berapa sudah ini? 5 ya. Siapa yang pertama kali masuk Islam dari golongan laki-laki tuan? Dari anak-anak laki-laki, dari perempuan, dari budak Zaid bin Harisah, dari hamba Bilal. Itu ketika dia disiksa oleh tuan. Siapa nama tuannya? Umayyah. Itu. Wa maulahu Abu Bakrin. Nah, bekas budak itu adalah ya, dia minal itqi maulah, dia dimerdekakan kehambaannya oleh siapa? Abu Bakar Siddiq. Ini kan manfaat beliau orang kaya dulunya kan. Abu Bakar ini kayaannya itu dimanfaatkan kepada orang lemah. Ya, dia memerdekakan siapa? Bilal bin Rabah. Itu hebatnya Bilal bin Rabah itu ketika disiksa di terik matahari panas, tetap beliau mengatakan ahad. Jadi dua pilihannya, tetap disiksa atau kembali lagi menyembah berhala-berhala saat itu. Ya, tapi karena kuat imannya, beliau tetap mengatakan ahad. Ini sebagai bukti firman Allah, may yahdillah fala mudhillalah. Nah, itu dipahami ayatnya. May yahdillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Siapa-siapa yang telah ditunjuk oleh Allah, siapapun tidak akan mampu menyesatkannya, tidak akan mampu. Kalau sudah diberikan petunjuk oleh Allah itu. Ya, jadi hati Bilal itu dibuka oleh Allah dengan cahaya iman Islam, ya, sehingga disuruh balik, disiksa sekalipun tetap dia mengatakan ahad. Nah, itu maksud bukti nyata ayat may yahdillah fala mudhillalah. Siapa-siapa yang telah diberikan petunjuk oleh Allah, tidak ada kekuatan yang mampu menyesatkannya. Sebaliknya, wa may yudlil fala hadiyalah, dan siapa-siapa yang disesatkan oleh Allah, tidak ada kekuatan yang mampu untuk memberikan dia petunjuk. Banyak contohnya. Misalnya di Nabi itu ada pamannya, siapa namanya yang tidak beriman itu? Nah, Abu Jahal dan Abu Lahab. Bayangkan, karena memang sudah disesatkan oleh Allah. Banyak contohnya, termasuk misalnya Nabi Ibrahim, ayahnya sendiri kan? Itu ayah sendiri. Siapa juga Nabi Nuh, anaknya dan istrinya tidak beriman. Padahal anak Nabi, istri Nabi. Karena memang wa may yudlil fala hadiyalah. Siapa-siapa yang disesatkan oleh Allah, tidak akan mampu orang untuk memberikan dia petunjuk. Nabi SAW sangat sayang kepada pamannya Abu Thalib itu. Makanya ketika beliau ingin supaya dia Islam, sehingga turun ayat innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi may yasha. Bukan Nabi Muhammad, bukan engkau yang berikan dia petunjuk, tapi Allah. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi may yasha. Kuat-kuat kita katanya, tapi yang berikan petunjuk itu adalah Allah. Hanya tugas sampaikan. Baik, ya, hafal itu ya. Nanti terus dilanjutkan hafalannya. Terlanjutkan summa aslama Utsman. Setelah itu ya, kemudian Islam Utsman bin Affan. Nah, dihafal nanti Utsman bin Affan. Ini Utsman ini siapa ini? Sahabat sekaligus menantu juga. Menantu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hafal. Apa gelarnya Utsman bin Affan? Zunnurain wal hijratain. Apa itu? Apa gelarnya? Zunnurain wal hijratain. Kenapa diberi gelar Zunnurain wal hijratain? Karena dia ya, mempunyai istri 2 putri Nabi. Siapa? Ruqayyah dan Ummi Kalsum. Nah, itu ya. Karena dia memperistri 2 putri Nabi, sehingga dia diberi gelar Zunnurain wal hijratain. Makanya Nabi dalam sebuah riwayat mengatakan apa? Setelah meninggal Ummi Kalsum itu, Nabi mengatakan, hai Utsman, habis sudah putriku, kata. Andaikan masih ada putriku yang belum kawin, saya nikahkan lagi kalian. Saya nikahkan dia dengan Anda. Saking senangnya Nabi
menantunya Utsman bin Affan itu. Nah, ada terangan mengatakan Nabi mengatakan kepada Utsman, andaikan masih ada adiknya ini Ummi Kalsum, saya nikahkan kau dengan dia. Nah, padahal dua sudah istri Nabi dibuat putri Nabi dibuat jadi istri oleh sahabat Utsman bin Affan. Ini ya, makanya summa aslam Utsman, kemudian Islam Utsman bin Affan. Siapa yang mengislamkannya atas jasa dari siapa? Dari Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq yang ngajar dia Islam itu. Ya, Utsman ini jasa dari Abu Bakar karena teman dagang. Ya, istilah sekarang itu dia mencari teman terus diajak masuk Islam sama sahabat Abu Bakar Siddiq itu. Maka Islamlah sahabat Utsman bin Affan. Maka ketika Nabi wafat, beliau Utsman bin Affan ini menjadi khalifah yang ketiga setelah Umar bin Khattab. Ini Utsman bin Affan. Dia Islam, jasanya terkenal itu luar biasa. Jasanya itu namanya dulu Jaisul Usrah. Ya, Jaisul Usrah itu bantuan perang luar biasa, itu sangat sulit. Ya, sehingga beliau menyerahkan harta bendanya untuk digunakan di jalan Allah. Maka sampai sekarang katanya kebun-kebun kurma yang di Madinah itu wakaf Utsman. Banyak sampai sekarang itu ada wakaf-wakaf sahabat Utsman bin Affan, terus mengalir. Ya, dijaga sampai sekarang. Ya, itu sahabat Utsman bin Affan. Memang beliau salah satu sahabat kaya juga. Abu Bakar kaya, Utsman kaya, beberapa Zubair bin Awam itu kaya, ya. Itu ada sahabat kaya, ada sahabat miskin juga, sama gitu ya. Sekarang itu ada umat Islam yang kaya, ya, milioner macam kan. Ada juga sedang ada miskin juga, ya. Nabi juga demikian, dia punya sahabat itu, ya, dia punya sahabat. Ada juga yang pemurah seperti Abu Bakar, pemurah, tapi ada yang pelit juga, ada yang pelit. Jadi sekarang tadi Islamnya murah, ada juga Islam itu pelit juga dia, ya sama saja, ya. Itu. Tapi tepat kemuliaan sahabat itu karena dia bertemu dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Suma aslama Utsman, ya, kemudian Islamlah Utsman wa Sa'ad, ya, Sa'ad bin Abi Waqqas, wa Sa'id, ya, wa Talhah, wa Abdurrahman bin Auf. Ini Abdurrahman bin Auf ini wa ibnu ammatihi Safiyah. Beliau adalah putra bibi beliau namanya Safiyah. Makanya dalam tarikh itu beliau dikenal semuanya ini disebut dengan as-sabiqunal awwalun. Beliau orang yang pertama kali masuk Islam. Sahabat-sahabat besar. Makanya sahabat itu ada namanya sahabat besar, sahabat kecil. Ada tabi'i besar, tabi'i kecil gitu ya. Ada istilah-istilahnya, ya. Beliau ini termasuk sahabat-sahabat besar ini. Utsman bin Affan, Sa'id, ya, Talhah ibnu Auf. Ini ibnu Auf ini ibnu ammatihi Safiyah. Ini sejarah namanya tarikh, ya. Siapa yang mengislamkannya? Yang mengislamkannya adalah Abu Bakar. Nah, di sini tidak disebutkan Umar karena Umar itu dia cari Islamnya lain, gitu ya. Itu petunjuk itu cari Islamnya lain Umar itu. Makanya dia gelarnya Al-Faruq. Yang disebutkan di sini Abu Bakar, kan, Ali, Utsman. Utsman ini Islam, nah diajak oleh sahabat Abu Bakar Siddiq. Sehingga jasa Abu Bakar itu di samping, ya, di samping membeli hamba-hamba yang muslim itu jasa beliau, uangnya, harta bendanya dimanfaatkan untuk ada disiksa seperti Bilal, kan, disiksa dia orang muslim, dibayar, bebas dia, merdeka, bebas, ya, dibayar dia dimerdekakan oleh sahabat Abu Bakar Siddiq. Di samping itu juga beliau dah henti berdakwah, mengajak teman-teman relasi, teman-teman dagangnya itu diajak masuk Islam, sehingga Islamlah Utsman bin Affan, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id, Talhah dan Abdurrahman bin Auf. Satu Abdurrahman bin Auf ini, ya, termasuk Zubair bin Awam juga namanya. Zubair bin Awam, Nabi pernah, ya, Nabi salah satu sahabat yang disanjung Nabi, Zubair bin Awam itu, Nabi pernah mengatakan apa? Andaikan katanya Zubair ini dia membalik batu, niscaya dia mendapatkan emas di sana. Emas artinya Nabi menyanjungnya karena hebat dalam hal bisnis dagang. Ya, Zubair bin Awam itu. Sehingga Nabi mengatakan andaikan Zubair itu membalik batu gunung itu dia mendapatkan emas. Ini sebuah istilah
hebatnya dia seorang pebisnis itu namanya Zubair bin Awam. Ya, Zubair bin Awam. Ini ya. Ini namanya sahabat-sahabat disebut dengan apa? As-sabiqunal awwal. Wa ghairuhum kata Syekh Ja'far dan lain sebagainya, lain daripada orang-orang ini juga jasa dari Abu Bakar. Mimman ahnalahu siddiq wa rahikatut tasdiq ya wasaqah. Ini atas jasa dari Abu Bakar Siddiq. Rahikat tasdiq, dia merasakan kebenaran, wasaqah artinya saqah minuman keimanan itu. Nah, ini gelar ini artinya ungkapan-ungkapan dari Syekh Ja'far Al-Barzanji. Wa mazalat ibadatuhu sallallahu alaihi wasallam, kita gambarkan ini ya. Kita diajak masa dulu ini, masa Nabi ini ya. Oleh Syekh Ja'far, jangan dilihat masa sekarang ya. Wa mazalat ibadatuhu sallallahu alaihi wasallam, pada saat itu para sahabat beribadah. Nabi dan para sahabat itu sahabatnya makhfiyah, ibadahnya secara sembunyi-sembunyi, tidak boleh terang-terangan ya. Kenapa? Karena masih sedikit ya, masih tahap permulaan. Itu ashabu makhfiyah. Makhfiyah artinya secara sembunyi-sembunyi. Hatta unzilat alaihi, sehingga turun ayat Al-Qur'an yang merintahkan kepada Nabi, fasda bima tu'maru. Wa arid anil musyrikin. Ketika turun ayat ini, "Hai Nabi Muhammad, jangan diam-diam sekarang." Perintah itu kan, jangan diam-diam, terang-terang. Baru Nabi terang-terang dakwahnya, terang-terang ibadahnya. Makanya secara umum dakwah Nabi itu pertama dengan cara sembunyi-sembunyi, yang kedua dengan cara terang-terang. Secara umum Nabi di Mekah itu secara sembunyi-sembunyi. Karena alasannya masih sedikit, gitu kan? Islam itu masih sedikit itu. Itu. Ketika turun ayat fasda bima tu'maru, ini jadi perintah untuk berdakwah secara terang-terangan. Fajahara bidu'ail khalqi ilallah, baru Nabi itu merubah cara dakwahnya. Beliau berdakwah dengan secara terang-terangan kepada makhluk, kepada manusia ya, terang-terangan. Setelah beberapa tahun secara sembunyi-sembunyi, setelah itu Nabi berdakwah secara terang-terangan. Apa akibatnya? Ini akibatnya. Ketika Nabi secara terang-terangan, walam yabu'ut minhu qaumu hatta aba alihatahum. Ya, jadi ketika beliau itu secara terang-terangan itu, akibatnya adalah apa? Wa amara bi rabbi masiwal wahdaniyat. Di sini sudah dia jauhkan, sehingga muncul baikot ya, muncul penindasan ya. Kenapa? Ya karena mencela Tuhan mereka, berhala itu. Ya, ketika sudah mulai terang-terangan, sudah mulai itu kan. Kalau apa namanya, sembunyi masih, ketika terang-terangan karena sudah dibedakan antara kesyirikan dan ketauhidan. Ketika sudah belajar tauhid, jelas ya, tauhidnya apa? Sembah Tuhan. Tuhan mana disembah Allah itu. Nah, sudah mulai mencela Tuhan orang-orang Quraisy. Ketika dicela Tuhan mereka, terus mulai dia menindas para sahabat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam itu. Itu sehingga akibatnya apa? Kata Syekh Ja'far, batajarra'u ala mubarazatihi ya. Karena Nabi mengajarkan tauhid, ingatkan. Kalau ketika di Mekah itu Nabi mengajarkan tauhid sesuai dengan kondisinya. Di Mekah itu apa? Karena di Mekah itu kesyirikan ya, sampai 360 berhala di sekitar Ka'bah. Itu ya, tokoh berhala itu 4 katanya, Lata, Uzza, Manat dan Hubal. Lata, Uzza, Manat dan Hubal. Karena kesyirikan, yang pas dakwah di sana tauhid, untuk mengubah kesyirikan itu. Ya, kesyirikan, menyekutukan Allah itu. Makanya Nabi dakwahnya itu adalah tauhid di Mekah itu. Ketika beliau mendakwahkan tauhid, fatajarra'u alang barazatihi, beliau disambut oleh apa sambutannya? Bil adawati, yaitu permusuhan, wa azah, dan penganiayaan. Sehingga banyak sahabat yang dianiaya, banyak sahabat yang disiksa, dan banyak juga permusuhan dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy itu. Inilah yang menjadi nanti
latar belakang kenapa terjadinya peristiwa hijrah, gitu kan? Nah, peristiwa hijrah. Nah, itu. Kenapa? Karena sudah dizahirkan yang hak, ya, sehingga hak tidak mungkin bersama batil. Tauhid tidak mungkin bersama dengan kesyirikan. Karena lawanan tauhid itu syirik. Nanti syirik tauhid itu tidak mungkin bersatu. Ketika sudah Nabi mengajarkan tauhid, jelas akan mencela Tuhan-Tuhan mereka. Terus muncul al-adawat, permusuhan dari orang-orang Quraisy, wa'azah, dan penganiayaan. Nanti akan timbul menjadi latar belakang terjadinya hijrah, ya, para sahabat. Nabi merintahkan para sahabat untuk berhijrah itu. Nah, ini ya perjalanan penjelasan tentang orang-orang yang pertama masuk Islam, as-sabiqunal awwalun, dan metode dakwah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kan ada dua cara beliau. Pertama sembunyi-sembunyi, wajar karena masih sedikit, kan, masih sedikit. Dan baru ketika turun firman Allah memerintahkan untuk tegas, terang-terangan, baru beliau terang-terangan. Ada Nabi itu dakwah itu dengan petunjuk Al-Quran dulu, petunjuk dari Allah. Misalnya anzir asiratakal akrabin. Hei Nabi Muhammad, peringati itu kerabatmu. Makanya Nabi mendakwahkan ke kerabatnya dulu. Ya, itu ya, kerabatnya. Sudah kerabatnya, baru ketika firman Allah itu pasda bimatu maru'a bitanil musyrikin, baru beliau terang-terangan. Makanya ada dua cara Nabi dakwah, sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Kondisi. Makanya ini kalau dakwah ikuti itu. Ada katanya orang dakwah di bagian lain sana tuh lelah sampai itu, yang sampai dia minta-minta, masa ndak mau nyembah Allah yang memberikan kalian tanaman macam gitu kan. Itu sampai begitu, sampai itu dakwahnya itu ingin supaya dia ibadah. Jadi harus ada lihat kondisi-kondisi gitu ya, ada kondisi-kondisi. Makanya benar ini cara dakwah ketika ada kemusyrikan, dakwahnya adalah ketauhidan. Tapi caranya juga luar biasa, sembunyi-sembunyi dulu, terus berapa sembunyi. Setelah banyak baru secara terang-terangan. Baik, saya kira ini saja dulu ya sebagian. Nanti dikasih tanda ya, dikasih tanda kajiannya. Kita sampai ke dakwah terang-terangan dan akibat yang ditimbulkan karena Nabi berdakwah dengan terang-terangan. Ada dua akibatnya. Pertama apa tadi? Bila adawat, muncul permusuhan dilakukan oleh orang Quraisy, wa'azah, dan penganiayaan. Ingatkan nanti ini menjadi cikal bakal latar belakang terjadinya peristiwa hijrah pada sahabat ke Habasyah. Baik, karena sudah Isya, saya kira sampai sini dulu kajiannya ya. Kita cukupkan 1 jam sampai Isya saja kajian. Insyaallah minggu depan kita lanjutkan di kitab lainnya. Ini 3 minggu sekali, ingatkan kitab Barzanji. Setelah itu nanti kitab Riyadhus Shalihin, baru kitab Aswaja Ahli Sunnah wal Jamaah. 3 kitabnya ya. Semalam Selasa Barzanji kitab tarikhnya, Aswajanya perbedaannya, sedangkan Riyadhus Shalihin adalah mauizah ya, nasihat-nasihat dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, saya kira ini saja penjelasannya. Perlu ada pertanyaan? Cukup ya. Ya, baik, nanti ada pertanyaan, sudah jam 8. Saya kira cukup. Insyaallah mungkin nanti kita kasih uang kalau ada uang pertanyaan 10 menit bisa ya. Tapi sudah terahim, sampai sini dulu kajiannya. Insyaallah nanti kita lanjutkan. Seperti biasa kita akhiri dengan sama-sama baca subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ila sabil mannan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.